Berkas Epstein. Selama bertahun-tahun nama ini kayaknya ada di mana-mana kan? Jadi pusat teori konspirasi, drama politik, dan tuntutan publik yang gak ada habisnya. Tapi apa sih sebenarnya isi berkas itu? Yuk kita kupas tuntas catatan publik ini bareng-bareng. Kita coba pisahkan mana fakta, mana fiksi, biar kita benar-benar paham kisah rumit di balik salah satu skandal paling heboh di zaman kita. Oke, biar gampang, kita bakal bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Pertama, kita bongkar dulu mitos soal daftar nama yang legendaris itu. Terus, kita telusuri badai politik yang ditimbulkannya, lihat gimana Kongres sampai turun tangan. Dan yang paling penting, kita intip apa aja sih isi berkasnya. Terakhir, kita lihat dampak globalnya. Oke, bagian pertama dan paling penting, kita lurusin dulu nih kesalahpahaman terbesar. Selama ini, internet kan rame banget sama omongan soal daftar nama. Tapi apa sih itu sebenarnya? Pertanyaan ini, ini yang bikin spekulasi jadi liar di mana-mana. Jutaan orang percaya kalau ada satu dokumen rahasia yang isinya nama-nama orang paling berkuasa di dunia, yang kalau kebuka bisa bikin geger. Tapi kenyataannya ternyata jauh lebih rumit dari itu. Jadi, biar jelas ya, daftar nama Epstein yang heboh itu, yang katanya isinya daftar klien buat pemerasan, menurut catatan resmi, itu nggak pernah ada. Itu cuma mitos yang berkembang liar setelah Epstein meninggal, didorong sama rasa curiga dan ketidakpercayaan publik. Nah, yang beneran ada itu namanya berkas Epstein. Ini bukan satu daftar tapi tumpukan data raksasa, lebih dari 6 juta halaman bukti nyata. Kita ngomongin catatan penerbangan, dokumen pengadilan, email, foto, semua data mentah dari penyelidikan kriminal selama bertahun-tahun. Nah, tapi ada nih satu dokumen yang emang beneran ada, namanya buku hitam. Tapi ini pada dasarnya cuma buku telepon pribadi, bukan daftar klien. Isinya memang ada nama-nama kayak Donald Trump dan Bill Clinton, tapi ada juga nomor tukang kebun dan tukang listriknya Epstein. Jadi ini cuma direktori kontak, bukan catatan transaksi ilegal. Oke, sekarang kita udah paham bedanya kan? Yuk kita masuk ke bagian kedua. Gimana ceritanya kumpulan dokumen ini bisa jadi pusat dari badai politik yang luar biasa? Ceritanya dimulai waktu kampanye tahun 2024. Donald Trump janji bakal merilis berkas-berkas ini. Februari 2025, Jaksa Agungnya, Pam Bondi, bilang dia lagi meninjau berkas itu. Tapi, di bulan Mei ceritanya berubah. Bondi kasih tahu Trump kalau namanya sendiri muncul di berkas itu. Tiba-tiba di bulan Juli, Departemen Kehakiman atau DOJ ngeluarin memo yang bilang nggak ada daftar klien dan nggak ada lagi dokumen yang bakal dirilis. Jadi kelihatan banget kan puter baliknya, bener-bener 180 derajat. Dari janji kampanye buat transparansi penuh, sampai kesimpulan resmi dari DOJ kalau nggak ada daftar klien, nggak ada bukti pemerasan, dan kasusnya ditutup. Perubahan drastis ini, ya jelas aja malah bikin publik makin curiga. Perubahan sikap ini kelihatan jelas banget dari omongan Trump sendiri. Dia sampai menyebut seluruh isu ini sebagai hoax Jeffrey Epstein di media sosialnya. Dia menuduh lawan politiknya menciptakan penipuan, bahkan sampai mengkritik pendukungnya sendiri karena percaya sama isu ini. Narasi yang dibangun udah bener-bener terbalik. Nah, Gedung Putih boleh aja putar balik. Tapi langkah itu justru memicu reaksi keras. Bukan cuma dari publik, tapi juga dari Kongres. Ini nih yang akhirnya bikin ada konfrontasi langsung. Tekanannya datang dari semua sisi. Para korban menuntut keadilan, Komite Pengawas DPR mulai mengeluarkan surat panggilan. Terus, ada langkah yang jarang banget terjadi, anggota parlemen dari 2 partai yang berbeda ngajuin petisi buat maksa diadain voting. Beberapa politisi Republikan terkemuka bahkan nekat melawan pimpinan partai mereka sendiri dan ikut tanda tangan. Sadar bakal kalah telak, Trump akhirnya putar balik lagi dan mendesak partainya buat mendukung perilisan berkas. Dan hasilnya? Wah, luar biasa. DPR meloloskan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein dengan suara 427 lawan 1. Cuma 1 orang yang nolak. Senat juga meloloskannya dengan suara bulat di hari yang sama. Ini pesan yang sangat jelas dari Kongres. Publik punya hak untuk tahu. Oke, setelah semua drama politik itu, pertanyaannya sekarang apa sih sebenarnya isi berkas-berkas ini waktu akhirnya dirilis? Yuk kita bedah isinya. Isinya tuh campur aduk banget dan jujur banyak yang aneh. Ada draft dakwaan federal dari tahun 2007 yang ternyata nggak pernah dilanjutin. Ada juga catatan FBI yang detail banget soal tugas seorang karyawan sampai urusan buang kondom bekas. Ada diagram lingkaran dalamnya Epstein. Bahkan ada bukti Epstein nyoba ngedit halaman Wikipedia-nya sendiri biar istilah pelanggar seks dihapus. Dan yang cukup mengejutkan, ada informasi rahasia pemerintahan Inggris yang bocor di situ.
Dan kita ngomongin skala yang gede banget ya. Bayangin aja pada 30 Januari 2026 yang dirilis itu lebih dari 3 juta halaman, 180.000 gambar, dan 2.000 video. Ini bukan cuma beberapa dokumen, ini lautan informasi yang harus diselami sama jurnalis dan peneliti. Dan tentu aja yang paling bikin heboh itu nama-nama besar yang muncul di situ. Nama Donald Trump disebut lebih dari 1.000 kali. Bill Clinton, Pangeran Andrew, Elon Musk, semuanya ada di sana dalam berbagai konteks. Tapi penting banget nih buat dicatat. Nama mereka disebut bukan berarti mereka otomatis bersalah ya. Berkas-berkas ini lebih kayak peta jaringan koneksi, pertemuan, dan komunikasi yang sangat luas. Begitu berkas-berkas ini dirilis, dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia. Memicu konsekuensi nyata dan juga kontroversi yang baru. Efek dominonya langsung kelihatan. Nggak lama, penasihat keamanan nasional Slovakia mundur. Terus, seorang politisi terkemuka di Inggris, Peter Mandelson, mundur dari partainya dan House of Lords. Ketua UNHCR Swedia juga mundur. Pokoknya, punya hubungan dengan Epstein, sekecil apapun, jadi sangat beracun. Tapi proses perilisannya sendiri, wah kacau balau. Yang paling parah, nama lengkap dan informasi pribadi dari setidaknya 43 korban malah terekspos. Pengacara para korban sampai bilang ini adalah pelanggaran privasi korban paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat. Ditambah lagi, sensornya banyak yang salah, jadi publik bisa dengan gampang ngebuka teks yang seharusnya ditutupin. Ini bencana buat orang-orang yang seharusnya dilindungi. Gara-gara itu semua, kepercayaan publik anjlok. Lihat aja hasil polling CNN ini. Hampir setengah populasi nggak puas sama jumlah informasi yang dirilis. Dan 2/3-nya yakin kalau pemerintah sengaja nutup-nutupin sesuatu. Cuma 6% yang merasa puas. Transparansi yang dijanjikan rasanya jadi nggak tuntas dan ceroboh. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dan ini pertanyaan yang berat. Berkasnya udah dibuka. Jutaan halaman udah diungkap ke publik. Tapi setelah semua pertarungan politik, pengungkapan yang mengejutkan, dan penanganan yang salah, apakah transparansi ini benar-benar sama dengan keadilan, terutama bagi para korban? Itu pertanyaan yang sepertinya masih menggantung sampai sekarang.